Halo, kalian pasti tahu ya kalau harga tanaman hias belakangan ini tuh lagi naik. Mungkin ini karena situasi sekarang yang membuat orang banyak menghabiskan waktu di rumah aja. Dan salah satu kegiatan yang mereka pilih adalah gardening. Dan itu mungkin alasan juga kenapa tanaman hias itu harganya sekarang lagi naik. Dan melihat tren ini, akhirnya banyak juga orang-orang yang menjual tanaman, baik itu berupa offline ataupun online. Nah, untuk pembelian tanaman online ini, gue ada beberapa tips berdasarkan pengalaman gue dan hasil ngobrol-ngobrol juga bersama teman-teman yang lain yang mungkin bisa gue share ke kalian semua. Oke, tipsnya itu sebelum membeli, banyak penjual tanaman itu menjual di marketplace atau di sosial media. Nah, untuk hal ini, pastikan tanaman yang kita mau itu sesuai dengan gambar apa yang mereka tawarkan. Karena tren ini nih, banyak juga penipu yang macam-macam lah, yang tanamannya dikirim tapi tidak sesuai dengan gambar atau bahkan tidak dikirim sama sekali. Nah, untuk hal ini teman-teman bisa lebih berhati-hati dalam memilih penjual tanaman. Nah, misalnya kita mau beli di marketplace seperti Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee atau dan lain-lainnya lah. Nah, jangan malas untuk membaca komentar-komentarnya. Jadi komentar-komentar dari pengalaman orang yang sudah beli di toko tersebut. Nah, dari situ kita bisa nilai apakah ini worth atau enggak. Dan untuk di sosial media, jangan lupa juga lihat komentarnya dulu. Dan kalau gua itu berusaha untuk scrolling down ke postingan pertama dia itu upload. Nah, tren tanaman hias ini kan mulai naik sekitar bulan Mei ya, mulai bulan Mei sampai sekarang. Nah, kalau misalkan dia uploadnya sekitar di pertengahan bulan itu, antara Mei sampai Agustus, nah mungkin ini adalah penjual baru, yang mana kita perlu waspada terhadap mereka. Nah, lalu setelah itu, ketika kita sudah menganggap penjual ini terpercaya, dan kita tertarik dengan tanaman yang dijual, sebaiknya kita minta foto yang sesuai apa yang kita mau. Kita minta dia kirimkan fotonya atau bahkan videonya. Tanyakan kekurangan tanaman itu apa, daunnya cacat kah, atau daunnya ada yang robek kah, dan sebagainya. Pokoknya usahakan mungkin kita bisa berkomunikasi dengan penjualnya. Lalu misalnya kita belinya lebih dari 1 atau 2 tanaman, kita minta mereka untuk foto bareng tanaman-tanaman yang kita order. Tanaman-tanaman apa aja yang udah kita pilih, kita minta mereka untuk kirim foto bareng. Misalnya tanaman 1, tanaman 2, tanaman 3, diminta foto bareng dan terus dikirimkan ke kita. Akan lebih bagus kalau misalnya mereka itu mengirimkan video. Nah, gue punya pengalaman, dan ini sellernya tuh menurut gue tuh trusted banget, recommend banget. Karena ketika gue mau beli tanaman yang dia posting, dia itu mengirimkan fotonya, dia itu mengirimkan videonya. Jadi kita bisa tahu kondisi tanaman tersebut. Nah, gue pernah juga punya pengalaman buruk, itu gue beli di marketplace. Ini mungkin kesalahan gue sendiri karena gue tidak berkomunikasi dengan penjualnya. Nah, gambar yang dia post di halamannya dia itu tidak sesuai dengan apa yang udah dikirimkan. Gue lihat kalatianya dia bagus, tapi ketika dia kirim itu masih berupa bibit dan masih berupa cuman sebesar jari kelingking. Itu menurut gue tuh gue kecewa sih sebenarnya, tapi ya udahlah, itu pengalaman yang bisa gue share ke teman-teman sekalian. Oh ya, jangan lupa juga tanyakan perawatannya ke penjualnya, terus lingkungan penjualnya seperti apa. Jadi kita bisa mencoba untuk mengadaptasikan tanaman itu ke lingkungan kita. Oke, ketika sudah sampai di rumah, buka paket tersebut dengan segera. Tapi pelan-pelan bukanya, jangan sampai kita secara tidak sengaja itu malah merobek daunnya atau batangnya. Lalu buka bungkus plastik yang menutupi akarnya. Nah, kalau misalnya kita buka itu tercium bau busuk, nah ini bagus berarti. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena penjualnya itu merendam akarnya itu dengan vitamin B1 dulu sebelum dikirimkan ke kita. Tujuannya adalah untuk menghindari atau untuk mengurangi tingkat kestresan tanaman selama di perjalanan. Lalu setelah semuanya dibuka, terus siram dengan air yang banyak. Kalau gue itu gue angin-anginkan sebentar, tidak langsung gue pindahkan ke media tanam. Setidaknya membiarkan dulu mereka bernafas lah gitu, karena sama seperti kita lah ya. Kalau misalnya kita di perjalanan jauh, ketika sampai di tempat tujuan kan kita pengennya istirahat dulu nih. Nah, berapa lama sih diangin-anginkannya ini? Kalau misalnya paketnya itu sampainya di malam hari, gue memindahkan ke media tanam yang baru itu keesokan harinya. Kalau siang hari,
gue cukup sekitar 2 atau 3 jam lah gitu. Jadi gue membiarkan mereka dulu diangin-anginkan dalam keadaan basah, tapi jangan sampai mereka kering. Nah itu kalau gue sekitar 2 sampai 3 jam. Nah lalu baru pindahkan ke media tanam yang sesuai dengan tanaman itu. Nah ini media tanamnya ini yang tadi gue bilang itu kita tanyakan dulu sebelumnya ke penjualnya. Media tanamnya campurannya bahannya apa aja. Nah meskipun dia adalah tanaman panas, jangan langsung diletakkan di matahari full. Kalau misalnya kita beli tanaman yang membutuhkan cahaya matahari seharian, tapi ada baiknya juga kita letakkan dulu di tempat yang teduh sekitar 1-2 hari. Baru hari ketiga pindahkan ke tempat di mana dia seharusnya. Jadi kalau misalnya tanamannya itu memang butuh cahaya matahari full, kita juga mesti lihat kondisinya. Kalau misalnya setelah kita taruh di tempatnya itu dia layu atau tidak menunjukkan kesegaran, kita pindahkan lagi ke tempat yang teduh. Nah begitu seterusnya sampai dia berhasil beradaptasi di tempat yang kena cahaya matahari. Nah proses yang kita lakukan ini mulai dari paket yang kita terima sampai kita taruh di lingkungan seharusnya, itu namanya proses aklimatisasi. Jadi itu adalah penyesuaian suatu makhluk hidup terhadap lingkungan barunya. Jadi dia tidak kaget dengan lingkungan barunya, yang bisa mengakibatkan tanaman yang kita beli itu bukannya malah hidup tapi malah bisa mati. Kan sayang ya, kita udah beli, kita udah nunggu lama-lama, tapi dengan ketidaktahuan kita dengan cara yang salah, tapi yang ada malah mati. Nah itu jangan sampai kita menghadapi keadaan seperti itu. Oke, itu aja gue rasa yang bisa gue share kali ini. Semoga apa yang kalian beli melalui online itu sesuai dengan harapan kalian, dan semoga apa yang gue share ini juga berguna. Oke, sampai ketemu lagi. Tabik.